Saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Jumpa kembali dalam program Sapaan Gembala GKI. Kita mau membaca bagian dari Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama mau merenungkan firman-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita membuka Alkitab Keluaran pasal 14 ayat 30 sampai 31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah tulah ke-10, tulah terakhir yang dialami oleh bangsa Mesir, kita berpikir bahwa umat Israel yang telah sekian lama berada dalam penindasan akan bebas keluar. Namun ternyata ada hal yang menarik dari peristiwa keluarnya umat Israel dari Mesir adalah ketika mereka dituntun keluar, justru Allah hendak menyatakan kuasanya kembali di hadapan tiran, yaitu bangsa Mesir yang direpresentasi oleh Firaun, dan juga di hadapan umat Israel yang hendak dibebaskannya. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir adalah peristiwa di mana Allah melawan para tirani, bahwa Allah menyatakan kebesaran dan kekuasaannya di hadapan mereka yang merasa berkuasa, dan karena kuasanya itu mereka berhak untuk menindas yang lain. Tuhan justru menyatakan kepada Musa agar ia tetap sungguh-sungguh menuntun umat, betapapun ketika mereka berjalan dituntun keluar dan menyaksikan umat bangsa Mesir mengejar mereka, umat Israel kembali mengalami kegentaran ketakutan. Pasal 14 ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ketika mereka melihat bahwa mereka digempur, bahwa mereka dikejar oleh tirani, yaitu Mesir yang lengkap dengan kekuatan persenjataan, mereka merasa lebih baik kembali lagi ke Mesir dan tidak apa-apa menjadi budak daripada mereka mendapati diri mereka mati. Umat Israel menangis dan berseru karena mereka merasa terancam. Disinilah Tuhan bersama-sama dengan umat melibatkan Musa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman dengan perantaran angin timur yang keras membuat laut menjadi tanah kering. Orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Dengan kekuatan persenjataan mereka, tentara Mesir tetap bergerak mengejar, namun Tuhan menyatakan kemuliaan di hadapan Firaun yang tiran dengan mengacaukan perlengkapan persenjataan mereka di hadapan umat Israel. Tentara Mesir menyadari bahwa kekuatan yang sedang mereka hadapi adalah kekuatan yang melampaui kekuatan mereka, melampaui kekuatan manusia manapun, karena mereka berhadapan dengan kekuatan Tuhan dan bagaimana Allah bertindak. Hal menarik lain yang kita lihat adalah dalam proses pembebasan itu Tuhan melibatkan elemen-elemen alam. Elemen-elemen alam juga dipakainya untuk menyatakan kemuliaan dan kekuasaan Tuhan. Jadi Tuhan melibatkan elemen-elemen alam dan juga Tuhan melibatkan manusia untuk turut berperan serta menyatakan kemuliaan Tuhan dan juga membebaskan umat yang tertindas dan menebus umat. Saudara yang dikasih Tuhan, kisah pembebasan keluarnya bangsa Israel dari bangsa Mesir adalah merupakan kabar sukacita. Kita mengingat juga karya Allah yang menebus kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Yang semestinya kita yang menanggung kutuk dan dosa,
yang seharusnya kita tidak lagi mendapat belas kasih Allah, melainkan melalui pengorbanan Kristus kita justru dilepaskan, dibebaskan, memperoleh belas kasihan dan dibenangkan. Dan dengan demikian identitas kita kembali dipulihkan, citra kita sebagai gambar dan rupa Allah kembali dipulihkan. Karena itu saudara-saudara, merespons kasih Tuhan yang demikian besar, apakah kita mau kembali dalam tindakan perbuatan yang mengungkung kita sehingga kita menjadi budak dosa, atau kita memilih menjadi umat yang dimerdekakan, menjadi umat yang merdeka, menjadi umat yang bebas. Artinya kita memilih untuk ikut dan taat kepada Tuhan yang sudah lebih dulu membebaskan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita punya kuasa wewenang dalam bentuk apapun, kita diingatkan bahwa kuasa wewenang otoritas yang diberikan kepada kita tidak bisa kita pakai dengan sewenang-wenang sehingga dengan itu kita merasa kita bisa menindas orang lain. Tuhan berpihak kepada orang-orang yang tidak berdaya dan berseru kepada Tuhan berpihak kepada orang-orang yang memakai otoritas kuasa wewenangnya secara bertanggung jawab. Tuhan berpihak kepada setiap orang, setiap kita yang mau terlibat bersama dengan Tuhan, turut membebaskan, memerdekakan sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami menjadi anak-anak Tuhan yang Kau bebaskan, Kau merdekakan, Kau menangkan. Biarlah kami boleh hidup menjadi orang-orang merdeka, yaitu dengan kemerdekaan, dengan kebebasan kami berperan serta terlibat bersama dengan Tuhan, merawat kehidupan, turut memerdekakan, membebaskan orang lain, tidak menjadikan orang lain menjadi objek bagi kami untuk kami tindas, dan setiap kami boleh dengan leluasa dan bebas merdeka untuk boleh ikut dan taat kepada Tuhan sebagai respon syukur kami atas kasih Tuhan yang boleh memenangkan kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menyambut hari yang baru saudara-saudara. Tuhan memberkati.